dan semangat baru. Maka saudara-saudari, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali dosa dan kekurangan kita. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan peristiwa syukur dan menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan dan kasih, Engkau adalah kasih. Pada perayaan ulang tahun dan Imlek bersama Perduki Charter Pontianak yang membahagiakan ini, seraya mengucap syukur atas karya agung yang telah Engkau nyatakan kepada para pengurus dan anggota Perduki, kami semua memohon semoga hari-hari yang akan kami lalui di tahun ini membawa kebahagiaan. Semoga pelayanan dan usaha kami berjalan lancar, menghasilkan rezeki yang berlimpah serta semakin berkembang. Curahkanlah roh dan kebijaksanaan-Mu, agar kami semakin melayani dengan kasih dan tulus ikhlas. Tetapi lebih dari itu semua, semoga kami tak pernah terpisah satu sama lain, terlebih terpisah daripada-Mu, apapun juga yang terjadi. Semoga Engkau menyertai kami hari ini, esok, dan sepanjang hayat kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari penahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mazbah Allah.
di hadapan maaf. Cik Asri boleh tolong bacakan? Terima kasih. Pembacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentabisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ia menadakan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, Namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Refren. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami ya Allah, perisai kami, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Haleluya, 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 haleluya.
condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepada aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Januari, saya membaca Kompas dan ada tulisan yang menarik di sana tentang latar belakang kalender Imlek yang kita kenal sekarang. Mudah-mudahan yang ditulisnya tepat. Yang saya katakan juga tepat seperti yang ditulisnya. Dikatakan di sana tentang Kongzi, ya. Confucius yang hidup di masa Zhou tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Dia mengungkapkan bahwa kalender Imlek yang kita kenal sekarang lebih tepat digunakan untuk kepentingan rakyat
yang notabene hidup dari pertanian dan membutuhkan kalender yang tepat dijadikan pedoman kapan mulai bercocok tanam, ketimbang hanya menjadi simbol legitimasi kekuasaan. Ide ini tak lepas dari sifat kenabian kongsi yang sangat meninggikan atau menjunjung tinggi kesetaraan, kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan. Jadi ada 5K di situ. Kesetaraan, kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan. Pada masa kehidupan sebelum kongsi, yang boleh memimpin upacara persembayangan hanyalah kaum bangsawan. Bahkan terkadang harus kaisar sendiri yang dianggap sebagai perwakilan Tuhan. Rakyat biasa dilarang. Maka dialah yang mengajarkan kesetaraan. Ia yakin dari raja sampai rakyat jelata punya kewajiban yang sama untuk membina diri. Dan pada zaman itu pendidikan juga dibatasi hanya untuk kaum bangsawan. Kongsilah yang pertama kali memberikan pendidikan untuk semua. Muridnya yang konon mencapai 3.000 orang berasal dari berbagai golongan. Bahkan murid terpandainya, Yan Yuan, amat miskin. Ujaran kongsi yang terkenal, ada pendidikan, tiada perbedaan. Bahkan menjadi slogan UNESCO. Meski kongsi sangat meninggikan etika dan sopan santun, menjaga sikap saling hormat menghormati, ini bukan berarti hanya searah atau sepihak dari yang muda kepada yang tua atau dari rakyat kepada pemimpinnya belaka, tetapi berlaku timbal balik. Apa yang tak diinginkan terjadi pada diri sendiri, janganlah dilakukan pada orang lain. Dia mengatakan apabila ingin dihargai, berusahalah terus mengasah diri dan menghargai orang lain. Pemimpin yang ingin dihormati haruslah lebih dulu mengasihi rakyatnya. Bukan hanya dengan retorika, melainkan sampai kepada kenyataan. Tentang keadilan, kongsi menegaskan bahwa apabila ada keadilan, tidak akan ada persoalan persatuan. Apabila ada keadilan, tiada persoalan dengan kemiskinan. Tersebarnya kekayaan akan menyatukan rakyat. Maka apabila pemimpin mampu menghilangkan egonya dan lebih mengutamakan rakyatnya, niscaya negara akan kokoh kuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita sekalian yang sekarang merayakan ulang tahun Perduki dan tahun baru Imlek 2573 memperoleh asupan spirit, asupan semangat untuk menjunjung tinggi 5K. Kesetaraan, kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan dalam hidup dan pelayanan kita. Saya yakin 5K ini sangat selaras dengan ajaran Yesus yang terangkum dalam kasih yang Yesus curahkan sehabis-habisnya sampai wafat di salib. Kasih Yesus bukan hanya tinggal sebatas retorika atau kata-kata. Tadi dalam bacaan Injil, dia juga sangat menekankan bagaimana kita menghormati ayah dan ibu. Karena dikatakannya,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu yang diajarkan oleh Musa. Dan ini dikutip oleh Yesus. Lalu dia mengatakan, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dikatakan oleh Yesus tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi kasih ditekankan oleh Yesus. Penghormatan kepada orang tua juga disebut di dalamnya. Ya. Jadi kasih Yesus bukan hanya tinggal sebatas retorika atau kata-kata. Tidak hanya tinggal sebatas hal-hal yang lahiriah atau legitimasi hukum belaka, sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam bacaan Injil. Amin. Mari kita berdiri, kita sampaikan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, semoga mereka berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum lahir dan batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit, dan pengembara memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga perjamuan Tuhan yang kita rayakan bersama mempererat ikatan kita dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kita dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas Perduki yang berulang tahun ke-16, ya Bapa yang Maha Baik, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu untuk persekutuan doa Perduki yang berulang tahun ke-16. Semoga semakin berkembang dalam iman akan Engkau, berupaya meneladani Engkau dalam setiap pelayanan, sehingga banyak jiwa-jiwa merasakan kehadiran-Mu dalam komunitas ini. Limpahkanlah berkat-Mu untuk semua yang tergabung dalam komunitas ini, supaya semua bisa bersatu hati dalam setiap pelayanan dan dengan sikap rendah hati, bekerja sama untuk memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu apa yang kami alami sampai saat ini. Terlebih sudah 2 tahun lebih kami bergulat dan juga berjuang di masa pandemi COVID-19. Bahkan kadang-kadang kami juga semakin ditakutkan, dicemaskan dengan berita-berita dan juga memang kenyataan ada varian baru dari COVID ini. Tetapi kami percaya di atas segala-galanya adalah Engkau yang punya kuasa,
Engkau yang punya kerahiman, Engkau yang mengasihi kami. Kami percaya juga, karena itu kepercayaan kami serahkan kepada kehendak-Mu untuk membantu, memulihkan, memberikan kekuatan dan kesabaran, ketabahan bagi saudara-saudari kami, secara khusus anggota-anggota Perduki yang saat ini terpapar COVID-19 ini. Kami percaya Engkau punya kuasa untuk membuat yang terbaik bagi mereka untuk istirahat, dan juga mereka mereka boleh memulihkan kesehatan mereka dan dilepaskan dari sakit penyakit. Juga kami berdoa untuk seluruh dunia yang dalam keadaan kecemasan, tentu juga berharap pada kemurahan dan belas kasih-Mu agar dipulihkan dari penyakit ini. Marilah kita mohon. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, hari-hari hidup kami berlangsung dari kemurahan hati-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita, bergembira, selain dalam intensi yang kami persembahkan untuk perayaan Imlek dan juga hari ulang tahun Perduki. Kami percaya juga rahmat kehidupan juga Engkau berikan, anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di bulan Februari ini. Secara khusus Dr. Anton Prawiro, Monica, Melissa, Juliana, Bongso, Fendi Hans, Litoni Lukman, Sutio Gunawan, Eng Jong Hong, Sylvester Lee, Eno Yohanes, Veritinus, Pastor Mayong, dan juga Yeremia Among. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati mereka, langkah-langkah mereka, dan juga terutama kesehatan jiwa dan raga, agar dapat melaksanakan karya pelayanan-Mu, membagikan kasih bagi setiap orang yang mereka jumpai, orang yang mereka kasihi dan orang yang mengasihi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, pandanglah kelemahan dan keterbatasan kami, buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan, dengan kekuatan kami yang kami terima dari Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita memberikan persembahan kasih kita kepada untuk menunjang acara di Perduki. Bagi yang mengikuti secara online dapat mentransfernya di rekening Perduki atau bisa scan QR-nya yang ada di layar kaca Anda. Terima kasih. Menyertai selalu
di hidupku. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku.你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手将我走这人生路。Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup. Tuntun sepanjang hidupku, tangan kasih-Mu. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta rumah Allah yang kudus. Bapa Surgawi, bersama roti dan anggur ini kami persembahkan kepadamu hidup, keluarga, dan pelayanan para pengurus dan anggota Perduki Charter Pontianak di hari-hari mendatang. Lindungilah dan dampingilah kami, serta semua orang yang kami layani, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus,
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, serta Uskup Emeritus kami Hieronymus Bumbur, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, Santo Fransiskus, Santa Clara, serta semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bangkitkanlah bunga-bunga di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita, apapun yang kita perlukan, Dia selalu tahu apa yang kita minta. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar. Janjinya tidak pernah terlambat menolong kita.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas santapan tubuh dan darah Putra-Mu dalam Ekaristi suci ini. Kehadiran Yesus dalam hati kami pada hari bahagia ini memberikan keyakinan bahwa Engkau selalu dan akan menyertai kami, memberkati keluarga, usaha dan pelayanan kami pada hari-hari mendatang. Kami mohon semoga dengan bekal keyakinan ini, kami dapat secara bersama menjalani pelayanan ini dengan tulus dan senang hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Disilahkan duduk, saya beri kesempatan kepada Pak Abi untuk menyampaikan sepatah dua patah atau menyapa semua yang hadir dan juga yang ikut misa live streaming pada kesempatan ini. Koordinator Perduki, disilakan. Terima kasih, Pastor. Baik, selamat malam, shalom teman-teman semua. Selamat Imlek buat kita semua. Ya, yang saya hormati Pastor, terima kasih telah memimpin misa HUT Perduki ini. Terima kasih juga Pastor Ino. Yang kami hormati juga di sini Ketua BPK Pak Pius. Terima kasih telah hadir di sini bersama kita. Terus Ketua CFM Pak Setio Gunawan.
Terima kasih telah hadir bersama kami di sini, serta teman-teman komunitas kami dari Haleluya, terima kasih telah hadir. KKN, komunitas Rafael juga terima kasih. Stella Maris juga terima kasih telah hadir bersama kami di sini. Ini Perduki ya ulang tahun yang ke-16 ya. Jadi sudah berjalan 1 tahun ke depan. Ya memang banyak kekurangan. Mungkin nanti ada saran atau kritikan bisa menyampaikan kami akan perbaiki. Kedepannya mungkin lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, teman-teman pengurus dan anggota. Memang pandemi ini masih mudah-mudahan dengan berlalunya pandemi ini kita bisa bertatap muka bersama untuk PD bersama juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pastor. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pasti baik kalau saya mengundang koordinator BPK untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya. Dan juga mantan koordinator Perduki. Ya. Silakan Pak Pius. Yang kami hormati Pastor Mayong dan Pastor Ino, yang kami cintai Bu Abi, Ketua Perduki Cipta Pontianak, juga yang kami hormati juga Pak Setio, Ketua BPPG, bukan hanya CFM tapi BPPG, dan teman-teman pengurus dan semua, terima kasih atas kesempatan ini. 16 tahun bukan waktu yang singkat. Ketika kita merayakan ulang tahun seperti ini, itu satu hal yang pasti adalah usia kita bertambah. Dan biasanya kalau usia kita bertambah, itu menandakan bahwa kedewasaan kita juga bertumbuh. Kita masing-masing sama-sama bertumbuh di dalam komunitas ini. Saya masih ingat pertama kali saya belajar menjadi WL, tidak tahu apa-apa, lagu juga belum hafal. Tapi itulah kita melalui proses. Setiap koordinator pasti memiliki tantangannya sendiri. Periode pertama dan kedua dan seterusnya itu berbeda-beda. Kita tetap doakan supaya di pengurusan ini Bro Abi boleh bersama-sama kita semua boleh menumbuhkan komunitas ini dan bersama-sama kita bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Selamat ulang tahun ke-16, semoga tetap setia di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita rayakan ulang tahun Perduki ke-16, juga merayakan Imlek bersama. Saya undang Pastor In. Saya mengundang Pastor Ino untuk menyapa kita, merayakan ulang tahun Perduki juga Imlek bersama. Silakan Pastor. Terima kasih. Pertama-tama saya jadi kiong isinyan cinku. Baik, yang kedua saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Perduki yang ke-16. Saya ingat dulu pertama saya merayakan hari ulang tahun Perduki yang kedua kalau tidak salah, yang kedua di Puspas, di Tapas. Dengan yang ke-6 saya ingat persis itu, saya lihat bagaimana Perduki bagaimana berusaha untuk menyatukan semua yang ada di kota Pontianak ini yang haus akan firman Tuhan. Sebenarnya itu dasar awalnya ketika dimulai. Saya tidak bercerita tentang sejarah, saya hanya sekali lagi merasa
benar apa dikatakan Pak Pius tadi, memang 16 tahun bukan perjalanan yang gampang juga untuk komunitas ini di Perduki, karena memang berbagai macam tantangan dan situasi yang dihadapi. Terlebih tentu yang 2 tahun terakhir ini yang sedikit agak memang luar biasa tantangannya, karena kita kan tidak bisa berkumpul, tidak bisa lagi bersekutu dan seterusnya secara tatap muka, sehingga membuat juga berbagai macam rintangan yang membuat kita semakin susah, ya. Baik, lalu kemudian kalau saya diminta untuk menyapa kita, tadi saya sudah ucapkan selamat untuk kita semua, selamat tahun baru Imlek, dan selamat ulang tahun Perduki. Dan saya hanya mau menegaskan kembali apa yang tadi Pastor Mayung ceritakan, dia baca dari Kompas, ya. Mohon maaf, saya hanya perbaiki saja, itu Hongzi, itu nama orang, itu seseorang. Hongzi ini sebenarnya bukan nama dia aslinya, jadi bukan Kongsi, tapi Hongzi, nama seseorang, seorang yang sangat bijaksana, yang pada akhirnya Hongzi ini yang menjadi sekarang di Indonesia itu agama Kongfucu itu dari kata Hongzi itu kan. Hongzi itu nama seorang bijaksana, padahal persis nama dia bukan Hongzi, ya. Kenapa disebut Hongzi? Karena itu terkait dengan sifat dia yang welas asih, yang sangat berbelas kasih sebagai manusia, dan juga dia mengajarkan banyak kebijaksanaan, kemudian kata-kata bijak yang sangat menguatkan banyak kehidupan manusia, bahkan menyelamatkan kehidupan manusia. Dia sangat perhatian kepada orang kecil dan juga orang terbelakang. Makanya ada filosofi tentang pendidikan yang dia sebutkan sampai dipakai oleh dunia ini juga, ya. Saya tidak mengulangi lagi itu semua, cuman saya tadi ketika masuk di ruangan ini saya lihat, wih, kok nuansa Imlek dominan. Saya hanya diberitahukan untuk misa ulang tahun, memang katanya sekalian Imlek lah, tapi saya nggak kepikir ke Imlek. Wah, ini berarti saya juga tidak pakai baju merah, padahal tadi saya waktu mau berangkat saya sudah pakai baju merah yang belum saya cuci, karena kebetulan hari pertama Imlek tuh saya hanya pakai sebentar. Saya pikir udahlah sekali nanti habis misa pulang nanti bisa dicuci baju merah, tapi saya pikir nanti nggak enak lah, nanti saya sendiri yang berbaju merah. Ternyata sampai sini saya sendiri yang tidak berbaju merah. Saya bilang menarik di sini, saya masuk ruangan ini, mungkin sebenarnya bukan hiasan ini bukan baru dipasang, sudah ada di ruangan ini, ya. Hiasan mereka Wendy dan lain-lain saya sangka luar biasa, ya, nuansa Imlek, nggak ada yang bisa dikomentari. Saya hanya melihat hal yang menarik dari kedua gambar ini, gambar paus sebelah kiri saya dan gambar kerahiman ilahi, ya. Saya bilang menariknya karena ketika saya melihat nuansa Imlek yang ada, lalu kemudian saya lihat bunga yang dipasang pada kedua gambar ini, ya. Ini bukan bunga yang biasa, bukan bunga mawar dan segala macam, dan ini sebenarnya bunga ini tidak ada wujudnya di Tiongkok aslinya menurut sejarah. Ini disebut dengan Lianhua Kuizi. Itu sebenarnya itu hanya satu kalimat yang mengungkapkan tentang penyatuan, mengumpulkan, mempererat dan mempersatukan, ya. Apalagi ini dipasang pada gambar paus kita ini luar biasa dan bisa mempersatukan banyak kehidupan umat manusia, terutama umat beragama dan lain-lain, ya. Saya sangka mungkin itu juga salah satu panggilan hidup kita, panggilan pelayanan kita di Perduki untuk lebih utamakan menyatukan kembali kita semua yang mungkin tanda kutip saat ini tercerai-berai karena berbagai macam situasi perjalanan 16 tahun sampai pada hari ini, sehingga saya sangka Perduki ke depan pasti
sesuai dengan apa yang dikatakan Kongzi bisa menyemaratakan ke apa bahasa Indonesia, kesetaraan, keadilan, apalagi tadi ada 5. Nah di dalam bunga ini itulah terungkap ya, sebenarnya bunga ini dilukis oleh seorang pelukis yang mengungkapkan dari Kongzi tadi itu ya, 5 hal itu dari beberapa 5 jenis bunga disatukan jadi satu, makanya disebut lianhua kuizi. Kuizi itu sesuatu yang terhormat, sesuatu yang tinggi nilainya ya. Makanya biasanya kalau kita pergi ke undangan selalu ke orang berusaha pakai bahasa Mandarin menyapa orang-orang, "Woman kuipin." Nah, kuipin itu tamu yang terhormat, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang kita junjung tinggi. Kalau kita bisa menyatukan seperti kata lianhua tu lianhe, itu bisa artinya mengikat, menyatukan kembali semua yang selama ini mungkin ya salah paham dan seterusnya, karena situasi pandemi dan lain-lain membuat kita tercerai-berai ya, walaupun tidak terlalu nampak kelihatan, tapi kita coba berusaha untuk menyatukan kembali ketika masa-masa ini semakin membuat kita sulit, tapi justru disitulah semakin kita mau menyatu supaya kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua masalah kita dan juga pelayanan kita di dalam umat Allah. Demikian sekali lagi saya ucapkan Kyungisinya dengan Sintiajui. Selamat malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ya, selamat kepada kita semua yang merayakan ulang tahun Perduki yang ke-16 dan juga selamat merayakan Imlek. Saya memang dalam hati tadi nanti saya suruh Pastor Ino yang sampaikan sesuatu. Makanya saya amankan diri, saya bilang saya baca Kompas tanggal 31 Januari. Nah, jadi Oke, ya baik, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada kita semua. Jadi kalau tadi 5K katanya kesetaraan, kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan. Nah, jadi kalau setiap kali rayakan Imlek itu kan selalu ada kue keranjang. Nah, ini bukan dari Kompas, ini dari saya sendiri ya. Ya. Kue keranjang itu kan biasanya lengket, kan lengketnya itu keras ya, jadi lengket juga, tapi ya manisnya bagus juga, tidak terlalu manis ya, tapi baik ya. Semoga juga dalam pelayanan kita semakin bersatu erat satu sama lain, lengket satu sama lain, dan hasilnya ya tidak pahit ya, tetapi manis ya, ada sukacita di dalamnya. Jadi selamat ulang tahun, semoga ya kita selalu punya semangat baru sehingga pelayanan kita, hidup kita selalu diliputi sukacita. Amin. Iya, jadi saya lihat-lihat, oh rupanya saya ini CEO saya macan juga. Saya tadi sudah cek di Kompas juga saya cek tadi kan. Jadi CEO macan ya. Oke, baik. Jadi semoga kita punya semangat baru, tapi air itu yang sejuk. Jadi walaupun berani tetapi selalu sejuk, mendatangkan kesejukan hidup bagi orang lain. Tentu bisa mendatangkan kesejukan kalau kita dulu sejuk dan tenang ya. Terima kasih kepada para petugas yang melayani kita pada hari ini ya, kepada para penyanyi ya, operator, organis, lalu kemudian para lektor, lalu kemudian seksi konsumsi di bawah sana, di belakang sana ya, walaupun kita tidak pakai baju merah, pastor tuh plastiknya merah ya. Yang tidak pakai baju merah juga yang penting hatinya sukacita ya gitu. Jadi baik, sekali lagi selamat kepada Pak Abi dan para pengurus Perduki, semua anggota. Terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan kepada begitu banyak orang ya, selama
ya 1 tahun sebelumnya sampai sekarang, pasti kasih Allah dirasakan oleh banyak orang lewat perayaan Pertuki. Terima kasih atas uluran kasih, atas hati Anda yang telah Anda berikan kepada banyak orang. Terima kasih juga atas tentu semangat, dukungan. Ya, tadi Pak Pius sudah katakan Pak Setio hadir di sini, jadi bukan hanya sebagai koordinator CFM, tapi sebagai koordinator BPPG, ya, Badan Pelayanan Provinsi Gerejawi. Ya. Jadi beliau hadir di sini, juga Pak Pius sebagai koordinator BPK. Terima kasih kepada semua yang hadir, juga yang ikut misa live streaming. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat baru kepada kita untuk menjadi duta sukacita dan tentu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Juga selamat kepada yang merayakan ulang tahun bulan Februari ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, para pengurus dan anggota Pertuki Charter Pontianak, keluarga kita masing-masing, hidup dan pelayanan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai. Sebagai lagu penutup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Masa Demi Masa. Kita bersuka cita karena setahun yang sudah lalu telah kita lewati. Setahun telah berlalu, usia semakin muda, dalam hidupku, pedoman di hari tua. Semua menjadi pelajaran untuk nanti, harapan selalu menanti. Berusahalah sendiri dan bercita-cita tinggi. Tahun baru, semangat baru, dapat diandang terang selalu. Tahun baru, semangat baru, ingatlah masa depan penuh harapan. Kita semua memohon berkat darinya, agar kita semuanya dalam lindungan rahmat-Nya dan bahagia sejahtera. Dipersilakan MC. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini masih dapat berkumpul bersama ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua? Luar biasa. Boleh lebih kenceng nggak? Udah lama kita nggak tatap muka ini. Lebih kenceng sekali lagi. Baik, kami ingin mengundang yang berulang tahun pada bulan Februari, boleh maju ke depan. Dan kami juga mengundang tamu-tamu kita dari BPK untuk dapat maju ke depan, dan ketua atau koordinator CFM juga untuk dapat maju ke depan. Kita akan tiup lilin bersama tentunya. Dan ada perwakilan dari komunitas Keluarga Kudus Nazaret KKN. Kami juga undang untuk maju ke depan. Komunitas Haleluya kami undang juga untuk maju ke depan. Dan komunitas Rafael kami persilakan untuk maju ke depan, serta komunitas dari Stella Maris. Kalau ada hadir boleh untuk maju ke depan. Koordinator Pertuki kami undang juga untuk dapat maju ke depan.
Dan Bapak Stefanus sebagai pembina Perduki, kami undang juga untuk maju ke depan ya. Serta Pak Pius, Pak Setio, Pastor Mayong, serta Pastor Ino, kami persilakan untuk ke depan juga. Serta Wakor, Bro Sugeng, Wakor 2, Wakor 3. Dan yang berulang tahun pada bulan Februari, ada fotonya nggak bro? Jadi bisa kami persilakan juga yang berulang tahun, Bro Fendi pada bulan Februari. Ya, kita akan foto bersama dan tiup kipas lilin bersama ya, bukan tiup lilin, jangan ditiup lilinnya. Ya, Pastor Ino lagi ngobrol dengan, ada lagi yang berulang tahun pada bulan Februari. Bro Litoni ya, Bro Litoni juga ya. Oh Melisa, ya kami persilakan. Bro Stefanus juga kami persilakan untuk maju ke depan sebagai pembina dari komunitas Perduki. Dan ya, Pastor Ino juga ditunggu di depan, Pastor Ino. Ya, kami persilakan. Silakan, kita akan kipas lilin bersama, Pastor. Mungkin bisa di tengah, Pastor. Di tengah aja, ya. Serta ada beberapa teman kita yang berulang tahun juga pada bulan Februari ya. Baik, kami persilakan, kuenya boleh dipegang mungkin. Siapa yang pegang? Happy birthday, happy birthday. Koordinator yang pegang juga boleh. Happy birthday to you. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Agak rapat dong. Agak rapat dong. Nah. Oke, lihat sini ya. Oke. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, sumber segala kebaikan, karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang menyertai perjalanan Perduki sampai pada ulang tahun ke-16 ini. Kami mengucap syukur kepadamu dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat dan kekuatan bagi para pengurus dan anggota Perduki untuk terus melayani dengan kasih dan sukacita. Semoga Engkau senantiasa memberkati hidup kami, memberkati para pengurus dan anggota Perduki Charter Pontianak, memberkati keluarga mereka, memberkati hidup dan pelayanan mereka, agar senantiasa berkembang dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi perpanjangan tangan-Mu, demi kemuliaan nama-Mu, demi damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan mereka, dan semua yang mereka layani. Kami mengucap syukur atas kebersamaan kami, atas saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pada bulan Februari ini. Semoga Engkau anugerahkan kesehatan yang baik, Engkau anugerahkan umur yang panjang, Engkau anugerahkan kebahagiaan
hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Dan dalam sukacita ini kami akan menikmati santapan jasmani yang telah disiapkan oleh saudara dan saudari kami. Turunkan berkat-Mu dari surga untuk memberkati makanan dan minuman, agar menjadi berkat, kekuatan dan rahmat bagi kami untuk meneruskan hidup dan pelayanan kami. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan lewat hidup dan pelayanan kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Mayong, terima kasih. Boleh dikipas, mungkin pakai tangan aja ya, kipas lilinnya. Ya, ditepuk bisa nggak Pastor? Ya, baik, luar biasa. Happy birthday kepada Perduki ya. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman semua, terima kasih semua tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Dan boleh potong kuenya mungkin bersama-sama Pastor? Ya, mungkin boleh agak ke tengah ya, bersama-sama ya. Foto ya Roni, foto. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, saudara-saudari terkasih, kami telah menyediakan konsumsi ya, ada di belakang. Boleh dikonsumsi di sini ataupun dibawa pulang. Kami persilakan untuk semua tamu undangan. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan terima kasih, sampai jumpa. Marilah bersama kita bergembira di hari penuh bahagia. Damai sejahtera bagi kita semua yang selalu taat kepadanya. Selamat tahun baru kami ucapkan, semoga penuh kasih Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua, semoga berlimpah rahmat-Nya. Marilah bersama kita bergembira di hari penuh bahagia. Damai sejahtera bagi kita semua yang selalu taat kepadanya. Selamat tahun baru kami ucapkan, semoga penuh kasih Tuhan. Selamat sejahtera bagi kita semua, semoga berlimpah rahmat-Nya. Selamat tahun baru kami ucapkan, semoga penuh kasih Tuhan. Selamat sejahtera bagi kita semua, semoga berlimpah rahmat-Nya. Semoga berlimpah rahmat-Nya. Ya, bye. Kita live ya. Oke. Kita Terima live ya. kasih. Iya, live ya. Live terus ke Pasifikus ya. Ambil Ya. konsumsi. Konsumsi. Oke, bye. Brosur suruh buka video, foto brosur. Iya tuh. Eh.